Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una. Amma ba'd, ikhwani fillah, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah tanpa ada halangan suatu apapun, sambil menunggu datangnya waktu sholat isya, sambil kita bertolabul ilmi. Dalam Umdatul Ahkam disebutkan satu riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la yazalu fi sholatin man tadhara sholata." Orang itu dianggap sebagai orang yang sedang sholat. Man tadhara sholata, ma intadhara sholata, selama dia menunggu datangnya waktu sholat. Orang dianggap sebagai orang yang sedang sholat meskipun dia tidak sedang sholat. Syaratnya man tadhara sholata, dia menunggu datangnya waktu sholat. Oleh karenanya hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini untuk thalabul ilmi sembari menunggu datangnya waktu sholat isya, maka ketika niatan kita menunggu datangnya waktu sholat isya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala yazalu fi sholatin, dia masih dianggap sebagai orang yang sholat. Dados lenggah ngenten niki kalih rada-rada ngantuk sithik, napa malih kalih sendenan ler ngoten. Ketika niatnya itu diniati thalabul ilmi plus menunggu datangnya waktu sholat, maka orang itu dianggap sebagai orang yang sedang melakukan sholat meskipun dia sedang tidak melakukan sholat. Oleh karena itu, inilah diantara fadilah keutamaan duduk di masjid dalam rangka untuk thalabul ilmi sambil menunggu datangnya waktu sholat setelahnya. Insya Allah selama kita duduk mendengarkan sampai hadirnya waktu isya, kemudian kita ikut sholat isya, maka selama kita duduk sampai nanti kita dianggap selama ini sedang dianggap sebagai orang yang sedang mendirikan sholat.
Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada uswah kita, suri teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai hari kiamat. Mumpung masih suasana Syawal, maka kita sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kami dan menerima amal ibadah ibu bapak semua dan menjadikan hari berikutnya lebih baik daripada hari kemarin, dan Ramadan ini mampu melahirkan kebaikan-kebaikan pada hari-hari setelahnya. Karena Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau menyampaikan satu kalimat penting dan menarik. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali pernah mengatakan, jazaul hasanati al-hasanatu ba'daha. Ganjaran, balasan atas sebuah kebaikan adalah al-hasanatu ba'daha, kebaikan setelahnya. Kita melakukan puasa Ramadan, kemudian setelah Ramadan kita melakukan amal-amal baik, maka amal-amal baik ini sebagai balasan atas kebaikan Ramadan kita. Dalam artian bahwa tanda atau ciri-ciri orang yang Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri-cirinya adalah Ramadan ini mampu melahirkan kebaikan-kebaikan setelahnya. Kalau Ramadan itu kok setelahnya justru melahirkan keburukan-keburukan yang banyak, patut dicurigai bahwa Ramadannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan wa jazaul hasanati al-hasanatu ba'daha. Kalau Allah Subhanahu wa taala menganggap satu amal ibadah ini baik bagi orang itu, Allah menerima amal ibadah itu, maka Allah akan mudahkan orang ini untuk berbuat kebaikan setelah amal ibadah tersebut. Artinya, amal ibadah tersebut mampu melahirkan kebaikan-kebaikan setelahnya. Ini salah satu tanda di antara sekian tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tadi disampaikan, materi kita pada malam sore hari ini adalah berkaitan dengan sejarah Bani Israel. Sejarah Yahudi, sejarah Bani Israel. Sebenarnya seperti apa Bani Israel itu awal mulanya? Kenapa hari ini sangat ramai diperbincangkan di seluruh dunia? Maka kita akan melihat sisi histori dari perjalanan Bani Israel, dari mana mereka awal mula berasal. Oleh karenanya kita pakai papan tulis. Sejarah Bani Israel itu tidak bisa lepas dari sejarah Nabi Ibrahim. Karena Bani Israel itu kalau diurut ke atas itu bertemu nasabnya kepada Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kisah kok bisa ada Bani Israel dan kenapa disebut dengan Bani Israel? Maka sejarah kita tarik mundur dari Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi kita hanya akan melihat sisi nasab dari Bani Israel dan Nabi Ibrahim, dan kemudian kita juga akan sedikit menyinggung tentang lika-liku kehidupan Nabi Ibrahim beserta istrinya. Ibrahim alaihissalam kita tulis dulu di sini. Ketinggal saking wingking. Nabi Ibrahim
dulu tinggal di Babilonia atau Babylon. Bahasa Al-Qur'annya adalah Babil. Babil itu terkenal kota sihir zaman kuno. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sampai pernah menurunkan dua malaikat yang cukup terkenal, namanya Harut dan Marut. Wa ma unzilal malakaini bi Babila Haruta wa Marut, firman Allah. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan terhadap dua malaikat di Babil, di kota Babil. Babil atau Babylon atau Bibilion atau Babilonia. Siapa malaikat itu? Harut dan malaikat Marut. Harut dan Marut. Nah, Nabi Ibrahim itu tinggal di wilayah Babilonia. Babilonia itu kalau sekarang ada di wilayah sekitar Syam, sekitar Suriah, ke timur sedikit, yaitu sekitar Irak dan Iran. Dulu belum ada Irak, belum ada Iran. Nah, sekarang kurang lebih di daerah-daerah Irak, kurang lebih di sana. Kalau kemudian kita gambarkan, misalnya ini Mesir, Mesir lah. Nah, Mesir, benua apa ini? Afrika. Nah, Afrika. Kemudian sini agak ke sini guys. Nah, Mesir. Nah, saat begini ini Asia, di sini Turki. Ini Mesir. Nah, di sini kurang lebih Makkah. Di sini kurang lebih Madinah. Di sini Israel yang aslinya milik rakyat Palestina. Babilonia itu sekitar di sini, Babilonia. Tinggalnya di situ, menikah dengan seorang perempuan yang bernama Saroh. Saroh menikah dengan seorang perempuan bernama Saroh. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah di Babilonia. Inilah Nabi Ibrahim berdakwah melawan Namrud, raja yang mengaku sebagai nabi. Singkat cerita, Nabi Ibrahim berhasil mengalahkan Namrud dengan cara Allah Subhanahu wa taala kirimkan hewan yang masuk ke hidungnya Namrud, kemudian akhirnya Namrud meninggal dunia. Singkat cerita seperti itu. Setelah selesai berdakwah di Babilonia, tugasnya selesai, maka Nabi Ibrahim diperintahkan untuk pindah ke Palestina.